Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi tentang upaya pencegahan stunting. Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2017 menyatakan bahwa stunting adalah suatu masalah kesehatan yang cukup banyak dijumpai di berbagai negara berkembang, dan salah satunya yaitu negara Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia. Banyaknya balita yang mengalami stunting cenderung statis. Data dari Riskesdas juga menunjukkan bahwa prevalensi angka stunting di Indonesia yaitu sebesar 27,5% di tahun 2016, 29,6% tahun 2017, dan mengalami peningkatan menjadi 30,8% pada tahun 2018. Padahal, batas WHO untuk angka prevalensi yang mencapai lebih dari 20% merupakan masalah kesehatan yang cukup serius dan harus segera ditangani. Nah, sekarang apa sih itu stunting? Stunting adalah suatu kondisi gangguan atau terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga tinggi badan anak tidak sebanding dengan usia sebenarnya. Stunting menurut WHO adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Sedangkan menurut Kemenkes sendiri, pengertian stunting yaitu keadaan tinggi badan balita dengan Z-score kurang dari negatif dengan standar deviasi yang telah ditetapkan oleh WHO. Kondisi tubuh anak yang pendek atau kerdil seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan dari orang tuanya, sehingga banyak masyarakat yang membina keadaan tersebut dan menganggap hal tersebut tidak bisa diubah. Padahal, stunting ini dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensi, yang mana diantaranya adalah 1. Kurangnya asupan gizi. Asupan gizi merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang memberikan energi pada anak. 2. Pemberian ASI. Pemberian ASI pada bayi sangat penting diberikan untuk mencegah terhadap terjadinya resiko infeksi yang berbahaya. Waktu yang baik dalam memberikan ASI eksklusif yaitu ketika bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Serta ibu bisa melanjutkan pemberian MPASI untuk anak di atas 6 bulan dengan tujuan memperkenalkan anak terhadap beberapa jenis makanan. 3. Faktor ekonomi keluarga. Tingkat perekonomian keluarga yang rendah juga akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Karena dengan segala keterbatasan biaya, orang tua masih belum dapat dikatakan sanggup untuk membeli makanan bergizi. Ditambah lagi, harga makanan pokok di Indonesia yang cenderung mahal. 4. Berat badan lahir rendah. Faktor yang mempengaruhi stunting ini yaitu keadaan di mana panjang dan berat badan bayi rendah saat lahir. Misalnya bayi prematur. Kondisi bayi prematur tentu akan mempunyai faktor resiko besar terjadinya stunting. 5. Penyakit infeksi bawaan sejak lahir. 6. Terbatasnya fasilitas layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care dan postnatal care. 7. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan ibu sejak hamil, persalinan, hingga setelah persalinan. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Tanda gejala yang dapat ditemui pada anak stunting diantaranya adalah laju pertumbuhan yang rendah, wajahnya terlihat lebih muda dari usianya, kemampuan dalam berpikir kurang optimal, menurunnya berat badan, anak kurang tertarik berbaur dengan teman sebaya dan cenderung menjadi pendiam, dan pertumbuhan gigi yang lambat. Selain hal itu, adanya stunting ini juga menimbulkan beberapa dampak. 1. Anak akan lebih mudah sakit karena kekebalan tubuh menurun. Ketika memasuki usia dewasa, akan lebih mudah terserang penyakit jantung, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. 2. Kemampuan kognitif anak menurun, di mana dalam hal ini, anak akan merasa kesulitan ketika sedang belajar, sehingga akan
prestasikan. 3. Fungsi-fungsi tubuh tidak bekerja secara optimal. 4. Postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Anak stunting tentu akan mempunyai postur tubuh yang kecil meskipun dia telah memasuki usia dewasa. Lantas bagaimana ya upaya pencegahan yang dapat dilakukan? Berikut merupakan langkah 3M yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting dengan tujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal dengan disertai kemampuan emosional, sosial dan fisik yang siap untuk belajar serta mampu berinovasi. 1. Memperbaiki pola asuh. Stunting juga dipengaruhi oleh aspek pola asuh ibu terhadap anaknya. Pola asuh yang kurang baik dalam praktek mengasuh bayi juga akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan buah hati. Mempelajari pola asuh yang baik merupakan PR penting yang harus dipelajari bagi semua perempuan. Hal itu dapat kita pelajari sejak usia remaja dengan mengikuti penyuluhan yang biasanya diadakan oleh tenaga kesehatan di berbagai sekolah ataupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita sejak dini muda. Contoh pola asuh yang baik seperti memberikan ASI eksklusif pada anak usia 0-6 bulan dan memberikan makanan pendamping ASI untuk anak usia di atas 6 bulan. Mengikuti perawatan rutin di fasilitas layanan kesehatan sejak ibu sedang hamil sehingga akan memberikan bekal yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan ibu tentang merawat anaknya. Dan selanjutnya, rajin membawa anak ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. 2. Memperbaiki pola makan. Masalah stunting juga dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi kualitas maupun jumlah makanan. Ibu harus mencukupi asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan bayi dengan rajin mengonsumsi asupan zat besi dan zat asam folat sejak ibu sedang hamil. 3. Memperbaiki sanitasi dan air bersih. Rendahnya akses terhadap sanitasi dan air bersih akan mendekatkan anak terhadap resiko terjadinya penyakit infeksi, sehingga perlu diterapkan pola hidup baik sehat yang baik. Contohnya, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas, berhenti buang air besar sembarangan, tidak membuang limbah cair sembarangan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yuk, cegah stunting. Kalau bukan kita, siapa lagi?